Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang termodinamika. Materi ini akan kita bahas di kelas 11 semester 2 ya. Dimana untuk termodinamika itu diawali dengan hukum 1 termodinamika. Dimana hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa kalor yang diperoleh itu sebagian akan digunakan untuk melakukan usaha, dalam hal ini W, dan sebagian lagi digunakan untuk melakukan perubahan energi dalam. Dalam hal ini energi dalam itu U dan perubahannya adalah delta U. Nah, di mana kalau secara matematis itu bisa dituliskan kalor, ya enggak? Kalor itu adalah Q, sebagian digunakan untuk melakukan usaha itu adalah W, dan sebagian lagi digunakan untuk melakukan perubahan energi dalam, delta U. Jadi, Q akan sama dengan W ditambah dengan delta U. Di mana untuk W itu boleh kita tuliskan dengan P dikali dengan delta V, ya. P itu adalah tekanan dan V itu adalah volume. Delta atau segitiga, ini dibaca delta. Delta itu artinya perubahan, ya. Karena delta itu adalah perubahan, jadi boleh ditulis juga P dikali dengan V2 dikurang dengan V1 gitu. Nah, karena V2 dikurang dengan V1 artinya kan itu ada perubahan volumenya. Dari volume 1 menjadi volume yang kedua. Atau kalau nanti ada grafik, W itu boleh kita tulis juga dengan luas di bawah grafik. Nah, karena dia luas di bawah grafik, kita cukup perhatikan bentuk grafiknya seperti apa. Kalau dia persegi, kita gunakanlah rumus luas persegi. Kalau dia segitiga, kita gunakanlah rumus luas segitiga. Nah, untuk delta U sendiri atau perubahan energi dalam, itu rumusnya kita ingat di semester 1 kemarin, delta U itu adalah 3/2 dikali dengan N besar, atau N besar ini adalah jumlah partikel ya, dikali dengan K, dikali juga dengan delta T, di mana delta T itu adalah perubahan suhu. Jadi untuk perubahan energi dalam itu dipengaruhi oleh perubahan suhu, dan untuk usaha atau W itu dipengaruhi oleh perubahan volume atau delta V ya. Selanjutnya, nah, untuk nilai kalor dan nilai usaha itu ada yang bernilai positif dan juga ada yang bernilai negatif ya. Di sini kalau di soal-soal itu biasanya berbicara tentang sistem dan lingkungan. Dalam hal ini untuk sistem itu saya misalkan adalah kita sebagai manusia ya, karena manusia itu kita anggap sebagai sistem yang paling komplit lah gitu. Dan lingkungannya itu adalah lingkungan di sekitar. Nah, jadi untuk mengingatnya, kalau kita makan itu berarti kita membutuhkan kalori gitu ya. Artinya kalau kita makan itu artinya kalori yang kita dapatkan dari lingkungan masuk ke kita, itu artinya nilai kalor atau Q-nya bernilai positif ya. Tapi kalau kita memuntahkan makanan atau mengeluarkan makanan, artinya nilai kalornya itu bernilai negatif gitu. Nah, kalau tadi kita makan artinya dari lingkungan menuju sistem, ini sistem ya, orangnya ini kita misalkan sistem. Artinya dari lingkungan ke sistem Q-nya positif dan dari sistem ke lingkungan Q-nya negatif. Nah, kalau untuk usaha atau kerja, ketika kita melakukan kerja atau ketika kita bekerja, artinya dari sistem menuju lingkungan, nilai W-nya itu akan positif. Tapi kalau dari lingkungan menuju sistem atau kitanya dikerjai, artinya nilai usahanya atau nilai kerjanya itu negatif gitu. Itu untuk ingatnya ya. Jadi kalau kalor dari lingkungan ke sistem itu positif, sebaliknya negatif. Tapi kalau untuk usaha dari lingkungan ke sistem itu nilainya negatif dan sebaliknya itu nilainya positif gitu. Oke, selanjutnya tentang proses-proses termodinamika, di mana untuk proses-proses termodinamika itu diawali dengan proses isobarik, di mana barik itu dari kata barometer yang artinya alat ukur tekanan, dan iso itu artinya tetap, sehingga isobarik itu artinya tekanan tetap ya, tekanan tetap. Nah, untuk tekanan tetap
Itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Kita lihat di situ bagian bawahnya ada yang ibu arsir ya. Kalau ibu arsir itu berarti dia ada luasan di bawah grafiknya. Grafiknya yang mana? Yang hitam ini, ya, yang garis hitam horizontal ini. Karena tekanan tetap, jadi grafiknya bentuknya seperti itu. Nah, karena ada luasan di bawah ini, artinya dia akan timbul yang namanya usaha. Karena usaha itu adalah tekanan dikalikan dengan perubahan volume. Dan yang tetap tadi adalah tekanan. Jadi kalau volumenya berubah, artinya dia akan timbul yang namanya usaha. Dan di sini karena yang tetap itu adalah tekanan, artinya suhunya juga berubah, sehingga nanti nilai delta U-nya ada, yaitu sebesar 3/2 dikali dengan N dikali dengan K dikali dengan delta T. Gitu. Sehingga untuk proses isobarik, nilai Q-nya itu akan sama dengan W ditambah dengan delta U. Jadi dianya lengkap, usahanya ada, perubahan energi dalamnya juga ada. Nah, untuk proses yang selanjutnya, itu ada proses yang namanya isohorik. Isohorik ini biasa disebut juga dengan isovolume ya. Artinya volumenya bersifat tetap ya. Jadi iso itu artinya tetap. Nah, kalau volumenya tetap, itu bentuk grafiknya seperti ini. Dia lurus, vertikal ke atas atau ke bawah boleh. Kita lihat bagian bawah garis hitam ini itu tidak ada luasan. Nah, kalau dia tidak ada luasan, artinya usahanya tidak ada atau usahanya sama dengan 0. Tapi karena volumenya tetap, artinya suhunya tetap berubah. Kalau suhunya berubah, artinya dia masih ada yang namanya delta U, di mana delta U-nya itu tetap pakai 3/2 N dikali K dikali dengan delta T gitu. Sehingga nanti dapat disimpulkan kalau untuk proses isohorik, itu nilai Q-nya akan sama dengan nilai delta U. Kenapa sama dengan delta U? Karena Q itu adalah W ditambah delta U. W-nya 0, artinya sisanya tinggal delta U saja, gitu ya. Oke, next ke proses yang selanjutnya. Itu ada yang namanya proses isotermal, di mana termal itu dari kata termik atau termometer ya, itu artinya alat ukur suhu. Sehingga kalau isotermal itu boleh diartikan sebagai suhu tetap gitu. Nah, jadi kalau suhu tetap artinya tidak ada perubahan suhunya. Kalau kita lihat nih di bagian bawah sini itu kan ada luasannya. Dia bentuk grafiknya itu gambarnya seperti yang sudah saya gambarkan itu sedikit melengkung ya. Karena masih ada luasan di bawahnya sehingga untuk nilai usahanya ada, tapi sedikit berbeda. Kita bukan menggunakan P dikali delta V, tapi untuk nilai W-nya itu kita menggunakan N ya, dikali dengan R, dikali dengan T, dikali dengan nilai ln dari V2 dibagi dengan V1. Itu nanti seperti apa perhitungannya kita coba di contoh soal. Nah, selanjutnya karena suhunya tetap artinya tidak ada perubahan suhu yang terjadi. Kalau tidak ada perubahan suhu yang terjadi, maka nilai delta U-nya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena suhunya kan sama. Jadi T2 dikurang T1 akan bernilai 0, mau dikalikan dengan angka berapapun, maka nilai delta U-nya akan sama dengan 0. Sehingga untuk proses isotermal itu bisa disimpulkan kalau nilai Q-nya itu akan sama dengan W, atau semua kalor akan digunakan untuk melakukan usaha. Nah, gitu ya. Jadi itu kesimpulan untuk proses isobarik, isohorik, dan isotermal. Ada lagi proses yang terakhir, itu ada yang namanya proses adiabatik. Nah, untuk grafiknya itu sudah saya gambarkan dan itu memang mirip seperti isotermal. Apa bedanya? Bedanya dia lengkungannya itu lebih curam ya. Jadi perbedaan antara adiabatik dengan isotermal itu lengkungannya lebih curam yang adiabatik gitu. Nah, untuk rumusnya adiabatik ini suatu proses yang tidak mengalami perubahan kalor, atau contoh dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan termos ya, tapi kalau air di dalam termos panas semalaman itu lama-kelamaan memang pasti akan dingin. Tetapi kalau air yang baru dimasukkan ke dalam termos panas terus ditutup, artinya kan tidak ada pengaruh lingkungan ke dalam sistem termos tersebut. Artinya kalornya itu tidak bertukar antara sistem dengan lingkungan. Sehingga nanti untuk proses adiabatik yang 0 itu apa? Yang 0
nol itu adalah nilai Q-nya. Jadi nilai Q adalah 0. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus Q sama dengan W ditambah delta U, karena Q-nya 0, jadi W-nya boleh dipindahkan, sehingga boleh kita tuliskan kesimpulannya untuk proses adiabatik itu W akan sama dengan minus delta U, ya. Jadi itu tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan itu untuk adiabatik. Nah, kalau rumus yang biasa digunakan untuk proses adiabatik itu saya tuliskan di sini. Biasanya gini. P1 dikali dengan V1, V1-nya itu pangkat gamma akan sama dengan P2 dikali dengan V2, V2-nya juga pangkatnya gamma gitu, ya. Apa itu gammanya? Itu nanti konstanta Laplace ya, kalau nggak salah. Itu nanti akan saya tuliskan juga bagaimana cara mencarinya. Selanjutnya untuk pengaruh terhadap suhunya, T1 dikali dengan V1, V1-nya itu pangkat gamma dikurang 1 akan sama dengan T2 dikali dengan V2 pangkat gamma dikurang 1. Nah, di mana yang gamma ini tadi itu akan sama dengan CP per CV. Oke, ya. Nah, jadi kalau untuk P itu adalah tekanan, V itu adalah volume, ya di sini kita menggunakan volume, W itu adalah usaha, Q itu adalah kawal, delta U itu adalah perubahan energi dalam, delta T itu adalah perubahan suhu. Oke, sampai sini dulu video pembelajaran kita. Semoga materinya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.